Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mutaharatul Fitri dengan NIM 223419 dari kelas RA6 Prodi Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, di video kali ini saya akan memenuhi salah satu tugas UAS mata kuliah Perencanaan SDM dengan dosen pengampu Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Yang pertama di sini itu ada pengertian sumber daya manusia. Jadi, sumber daya manusia adalah salah satu aset penting dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, tenaga kerja, atau sumber daya manusia lainnya yang berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Definisi SDM yaitu mencakup semua individu yang bekerja dalam organisasi, mulai dari level manajemen hingga level operasional. Selanjutnya di sini itu ada tujuan sumber daya manusia, yang dimana tujuan ini ada 5. Yang pertama itu ada meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja. Yang kedua ada meningkatkan kualitas kerja dan kinerja karyawan. Yang ketiga meningkatkan kepuasan kerja dan motivasi karyawan. Yang keempat mengembangkan keterampilan dan kompetensi karyawan. Dan yang terakhir ada meningkatkan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Selanjutnya di sini ada teori sumber daya manusia, di mana teorinya ada 3. Yang pertama ada teori Maslow, yang kedua teori Herzberg, dan ketiga ada teori Einstein. Yang pertama ada teori Maslow. Teori ini yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi beberapa tingkat, mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan aktualisasi diri. Kedua ada teori Herzberg. Teori yang menyatakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja dapat dibedakan menjadi faktor motivator dan faktor higien. Ketiga ada teori Messi-Selon. Teori yang menyatakan bahwa kebutuhan manusia dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu kebutuhan akan prestasi, kebutuhan akan kekuasaan, dan kebutuhan akan afiliasi. Selanjutnya ada fungsi sumber daya manusia, ada 5. Yang pertama ada perencanaan sumber daya manusia, kedua ada rekrutmen dan seleksi, ketiga pelatihan dan pengembangan, yang keempat manajemen kinerja, dan yang kelima ada pengelolaan kompensasi dan benefit. Selanjutnya di sini itu ada langkah-langkah strategis dalam perencanaan sumber daya manusia. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang tetap, baik dari segi jumlah maupun kualitas, guna mencapai tujuan strategis perusahaan. Yang kedua ada perencanaan SDM yang efektif, meningkatkan daya saing, efisiensi, dan adaptasi perusahaan terhadap perubahan lingkungan bisnis. Selanjutnya ada yaitu pentingnya sumber daya manusia. Yang pertama, sumber daya manusia merupakan aset penting dalam organisasi. Yang kedua, SDM dapat meningkatkan keunggulan kompetitif organisasi. Ketiga, ada SDM dapat meningkatkan kepuasan pelanggan. Yang kelima, ada SDM dapat meningkatkan kinerja organisasi. Selanjutnya di sini itu ada tujuan perencanaan sumber daya manusia, ada 3. Yang pertama ada menyelaraskan kebutuhan SDM dengan visi dan misi organisasi. Yang kedua ada mengantisipasi perubahan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Yang ketiga ada mengoptimalkan potensi dan pengembangan karyawan. Selanjutnya di sini itu ada pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Pengadaan dan rekrutmen SDM adalah rangkaian proses untuk memastikan organisasi memiliki tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan, baik dari segi jumlah maupun kualitas. Kedua, proses ini sangat penting untuk mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya di sini itu ada definisi pengadaan dan rekrutmen SDM. Pengadaan SDM serangkai langkah untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan organisasi, baik dari sumber internal maupun eksternal. Rekrutmen SDM harus mencari, menarik, dan memilih kandidat yang memenuhi kualifikasi untuk mengisi posisi yang tersedia di perusahaan. Selanjutnya di sini itu ada tujuan pengadaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Yang pertama, memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan rencana organisasi. Yang kedua, mendapatkan kandidat yang kompeten dan sesuai dengan gaya perusahaan. Ketiga, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses kerja. Yang kelima, menjamin berkelanjutan dan pengembangan organisasi. Waktu, biaya, SDM, teknologi, prosedur, serta memberikan umpan balik secara langsung terhadap pelaksanaan program. Sedangkan evaluasi
Yang ketiga adalah mengidentifikasi masalah dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan. Dan yang terakhir adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sumber daya organisasi. Selanjutnya di sini yaitu ada tujuan monitoring dan evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada menjamin kegiatan berjalan sesuai rencana dan standar yang telah ditetapkan. Yang kedua, memberikan informasi kepada pengambil keputusan tentang adanya penyimpangan dan penyebabnya sehingga dapat dilakukan koreksi. Yang ketiga ada mengetahui perubahan lingkungan yang memerlukan penyesuaian kegiatan. Keempat, menilai akuntabilitas pelaksanaan dan hasil kinerja program atau kegiatan secara berkelanjutan. Yang terakhir ada menjadi dasar pengambilan keputusan untuk menjamin pencapaian hasil secara efektif dan efisien dalam penggunaan sumber daya manusia. Selanjutnya di sini itu ada indikator monitoring dan evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada kesesuaian pelaksanaan dengan SDM. Kedua, ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi. Ketiga, efektivitas pengembangan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi. Keempat, tingkat kepuasan kerja karyawan. Dan yang kelima ada pencapaian target dan output yang telah ditetapkan dalam perencanaan sumber daya manusia. Selanjutnya di sini yaitu ada tahapan monitoring dan evaluasi perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama ada penentuan tujuan, merumuskan tujuan monitoring dan evaluasi perencanaan sumber daya manusia sesuai kebutuhan organisasi. Yang kedua ada analisis kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan sumber daya manusia berdasarkan analisis internal dan eksternal organisasi. Yang ketiga, pelaksanaan MONIF, melakukan monitoring secara rutin dan evaluasi berkala terhadap implementasi rencana sumber daya manusia. Yang keempat, ada pengumpulan data, mengumpulkan data kuantitatif dan kualitatif terkait pelaksanaan dan hasil perencanaan sumber daya manusia. Yang kelima, ada analisis data, menganalisis data untuk mengidentifikasi keberhasilan pengelola serta potensi perbaikan. Selanjutnya ada pelaporan, menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan. Yang terakhir ada tindak lanjut, mengimplementasikan rekomendasi perbaikan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya di sini tuh ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya adalah SDM merupakan salah satu aset penting dalam organisasi yang memerlukan pengelolaan yang efektif dan mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan salah satu aset penting dalam organisasi yang terdiri dari karyawan, tenaga kerja atau sumber daya manusia yang lainnya yang berkontribusi pada pencapaian tujuan organisasi. Nah, itulah pemaparan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.